bagian pokok-pokoknya saja. Sementara selengkapnya untuk pertimbangan hukum dan kampanye sebagaimana termuat dalam PP 53/2023 dimaksud telah memperbolehkan pejabat negara baik DPR akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada setelah 8 fraksi menyetujuinya untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR yang akan digelar pada Kamis pagi ini. Sebelumnya, Badan Legislasi DPR membahas draft RUU Pilkada tersebut usai Mahkamah Konstitusi memutuskan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak November mendatang. Dalam rapat di Balik DPR yang hanya berlangsung selama kurang dari 7 jam, 8 fraksi kecuali PDIP menyetujui agar RUU Pilkada dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Titik 2, ayat 1. Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Ayat 2. Partai politik atau gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan titik 2. Keputusan DPR yang disebut-sebut menganulir putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah membuat gejolak di tengah masyarakat. Bahkan gelombang penolakan terus berdatangan hingga seruan untuk menggelar aksi demo di gedung DPR menggema di seluruh daerah. Dikabarkan juga ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil akan menggelar demo besar-besaran di gedung DPR untuk menolak keputusan DPR yang menganulir putusan MK. Diketahui, MK sebelumnya mengajukan sebagian gugatan Partai Buruh dan Gelora terkait ambang batas pencalonan kepala daerah, di mana dalam putusan itu disebutkan bahwa partai atau gabungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD boleh mencalonkan kepala daerah. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut. Selain itu, bagi parpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD bisa mencalonkan kepala daerah sesuai dengan ambang batas yang disebutkan MK dalam putusannya. Atas putusan MK itu, Balik DPR justru hendak menganulir putusan MK itu dengan menyebut bahwa syarat pencalonan kepala daerah bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD harus memperoleh 20% kursi atau 25% suara sah pada pemilu sebelumnya. Tim UTV mengabarkan.